Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus mengajari kami langkah demi langkah. Engkau Tuhan yang tetap setia Tuhan, di saat kami tidak setia. Engkau Tuhan yang terus mengajari kami Tuhan, di setiap musim, di setiap langkah, di setiap tarikan nafas kami. Engkau Tuhan yang terus Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saya mau sedikit cerita di awal dari khotbah saya hari ini. Saya ini tipe orang yang kalau pergi dari rumah, bukan pergi dari rumah tuh minggat ya, maksudnya lagi pergi keluar dari rumah, saya tipe yang tidak pernah membawa kunci. Walaupun suami saya selalu membawakan saya kunci rumah, tapi saya ini sekalipun saya bawa kunci rumah, saya suka tinggalin kunci rumahnya di rumah. Jadi beberapa kali waktu saya pergi dari rumah dan pulangnya malam, jam 11 atau jam 12, ada mbak saya dua-duanya di sini harusnya ya. Saya ini sering merepotkan orang di rumah. Kenapa? Karena saya sering tidak bisa masuk ke rumah saya sendiri, saudara. Karena saya tidak membawa kunci. Sungguhan sering. Rumah saya sendiri, bahkan kayaknya BK punya kunci rumah. Aku gak pernah bawa kunci rumah. Kenapa? Ya saya malas aja nyari kunci rogo-rogo di rumah. Intinya gitulah, di tas saya cari itu saya malas lah. Cuma intinya gini, saya sering banget datang ke rumah saya sendiri dan saya nggak bisa masuk. Saya ulangin sekali lagi ya. Saya sering sekali datang ke rumah saya sendiri jam 11 malam dan saya nggak bisa masuk rumah. Saya nunggu setengah jam depan rumah, duduk sama Debo berdua, ngajak ngobrol ayam di depan rumah. Pak Joshua itu punya ayam banyak. Kemarin mati satu, nggak tahu kenapa berantem kayaknya, perebutan rumah atau apalah mereka, pokoknya berantem ayamnya. Cuma saya sering banget terjebak di depan rumah saya sendiri dan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sesimpel itu karena saya tidak punya kunci, saudara. Dan kalau misalkan mbak saya ketiduran atau orang di rumah ketiduran, saya ketok-ketok, tolong, saya di depan rumah, sungguhan. Tolong. Saya akan panggil BK, semua saya akan sebut. Miel, Elion, semua saya panggil. Saya berharap mereka bisa bukain pintu saya ya. Elion bukain pintu gitu ya. Elion, wah kalau Elion jam 8 sudah tidur, nggak mungkin. Miel, harapanku hanya Miel. Itu nggak ada yang bukain. Saya pernah hari itu mbak saya lagi pulang kampung, 30 menit saya depan rumah memandangi langit-langit, memandangi bintang-bintang bersama ayam-ayam di rumah saya. Karena apa? Saya nggak pernah bawa kunci dan pintu rumah saya pasti dikunci. Saya juga pernah hari itu saya pesen makanan online, saudara, dan saya ketiduran malam itu. Jadi saya pengen beli martabak hari itu diem-diem tanpa ketahuan suami saya. Kayak saya udah janjian sama BK kita beli martabak yang coklatnya banyak banget. Tapi nanti ya kalau sudah datang martabaknya, kita diam-diam taruh di kulkas bawah, saya bilang gitu. Cuma alhasil saya dan Rebecca sama-sama ketiduran. Jadi martabaknya sampai hari ini gak tahu kemana. Gak tahu tuh kemana martabak. Mungkin Tuhan meluputkan saya dari martabak coklat yang sangat banyak. Mungkin Bapak Joshua berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Semakin hari kalau dia makan martabak terus Tuhan, kiloannya naik, saya kalau gendong makin berat Tuhan. Tolong luputkan saya dari kesesakan besar ini. Mungkin Joshua berdoa seperti itu. Jadi hari itu martabaknya datang, saya yang tuan rumah datang, tapi kami sama-sama martabak dengan saya. Kan kami sahabat ya, saya dengan martabak itu sahabat. Jangan beliin martabak habis ini, kasihan Pak Joshua. Saya dengan martabak itu bersahabat sekali. Kami berdua sama-sama tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Nggak terbuka pintunya yang satu, nggak punya kuncinya, orang lamanya ketiduran nggak bukain. Jadi seringkali ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan mau kasih. Ada martabak manis yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu. Bahkan tuan rumah itu sendiri itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Mau masuk dalam hatimu, mau masuk dalam pintumu, dan kita gak buka karena Tuhan gak punya kuncinya. Kuncinya kita pegangin.
Ada martabak-martabak yang mungkin kita tunggu Tuhan. Kelimpahan, mujizat, uang, apapun lah. Kamu bisa sebutkan itu masing-masing. Tapi tidak pernah bisa masuk dalam rumah kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuka pintu. Kita nggak pernah kasih kuncinya ke Tuhan. Buat saya, mari sama-sama kita buka di Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ini ayat yang sudah sangat lama sering kita baca. Kita juga tahu ayat ini. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, suara Tuhan, dan membukakan pintu, Tuhan akan masuk mendapatkannya. Tuhan, siapa di sini yang suka kalau diajak pergi makan? Saya angkat tangan paling tinggi. Dan Tuhan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tuh mau ngajak kita makan. Cuma satu hal yang perlu kita lakukan. Waktu Tuhan mengetuk, bukakan pintunya. Seringkali setiap trauma, ketakutan, kemarahan, sibuk banget dengan satu hal yang kita ingini, padahal Tuhan mau ngasih 100 hal yang kita gak pernah ingini. Tuhan, aku pokoknya pengen jodoh, fokusnya ke satu hal. Sampai akhirnya Tuhan udah ngetuk. Mungkin kayak saya 30 menit, Mbak, Miel, Jos. Akhirnya saya telepon Joshua akhirnya hari itu. Tolong, bukain pintu. Kita nggak buka karena kita sibuk di dalam kamar. Kenapa satu hal ini belum saya dapatkan ya? Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya yang satu ini ya? Padahal waktu kita bukakan pintu, Tuhan akan masuk dalam rumah kita. Dan Tuhan sendiri akan ngajak kita makan. Buat saya, dari makan pinggir jalan sampai fine dining, menurut saya Tuhan bisa ajak kita kemanapun. Mau keluar angkasa kalau buat saya. Makan yuk keluar angkasa, mantap Tuhan. Digendong, terbang keluar angkasa. Menurut saya sangat mungkin. Tapi arti pintu di sini adalah the opportunity of doing something, a way of entrance. Ini adalah sebuah pintu yang waktu kita buka, kekayaan dari seberang laut itu bisa datang. Waktu pintu ini kita buka, Tuhan bisa masuk dan mengajak kita makan. Saya ini pernah, saya tuh heran. Semua anak di Rock, setiap kali kalau saya ajak pergi ke bangsa-bangsa, saya yakin 100%, matanya akan berbinar. Saya ulangi nih sekali lagi. Semua anak Rock, anak didik saya lah, kita mau ke Brazil. Kamu mau ikut nggak? Jawabannya apa? Mau, nggak usah anak Rock. Ibu-ibu di sini juga mau ya Bu ya. Mau ke Brazil? Mau, semua mau. Tapi saya sangat heran ada satu orang yang kalau ditawarin apapun, dia akan bilang, belum dapat dari Tuhan. Nggak tahu. Sungguhan ada orangnya. Nanti saya sebutkan namanya di akhir ya. Kalau jelek-jelek jangan disebutin dulu lah. Nanti kalau udah bagus kita sebutin. Dan saya hari ini gini ya, ada satu orang, waktu kita ada pintu kesempatan yang dibuka, dan dia bilang gini, kamu mau ke Brazil enggak? Ayo kita doa buat Brazil. Ayo beriman ya, siapa yang mau ke Brazil? Pokoknya ikut. Yes. Kan nggak tahu cerita belakangnya ya. Taunya pergi, luar biasa ajaib. Tapi ada satu orang yang dia waktu ditawarin tidak mau. Bahkan saya ingat banget hari itu Pak Joshua bilang gini, Naomi, ya sebut namanya sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Naomi, bukan satu lagi, ada satu lagi pokoknya ya. Ada dua memang yang suka menolak-nolak itu setiap berkat diajakin dia takut, ada dua orang memang yang merasa bertobat lah ya. Tapi hari ini Naomi. Dan dia bilang, Naomi, kamu mau nggak ke Brazil? Gak usah kok. Baru kali ini ya ada orang ya ditawarin mau nggak kamu ke luar negeri, matanya tidak berbinar, jawaban yang dikatakan tidak. Dan hari itu dia bilang gini, kamu mau nggak pergi ke Brazil? Enggak kok, jangan kok. Gak usah kok. Loh, kalau Joshua tuh nawarin, masa dia takut sih gak dibayarin? Bener gak sih? Loh ya bener gak sih? Kamu mau gak? Tapi kamu beriman juga ya. Berdoa juga ya. Kan pasti tetap dibantuin gak sih? Namanya juga Pak Joshua baik banget. Semua orang dibantuin Pak Joshua. Beneran. Jangan habis ini semua ke Joshua ya. Awas ya. Ada istrinya, lewati dulu. Cuma hari itu waktu ditawarin dia bilang jangan, gak mau. Akhirnya Joshua bilang, pokoknya yang di ruangan ini kita harus beriman sama-sama. Aku gak punya orang lagi karena semua orangku lagi pergi
Pergilah, lagi pergi pokoknya. Nggak usah dilanjutin, lagi pergi. Jadi semua yang di ruangan ini, kalian harus beriman sama saya nggak punya orang lagi. Kita harus pergi ke Brazil dan Burundi. Dibagi, siapa yang mau Brazil? Angkat tangan. Semua mah semangat, angkat tangan. Siapa yang mau Burundi? Angkat tangan semuanya. Cuma satu orang yang nggak angkat tangan, Naomi. Dia bilang ini, kamu nggak mau? Gak usah kok, jangan kok. Yang lain aja kok. Baru kali ini saya dengar yang gini. Beneran, biasanya kayak yes, Brazil. Kalau bisa, kalau namanya nggak masuk, tulis sendiri namanya. Bener nggak sih? Akhirnya bilang, oke ya, semua yang di sini pokoknya harus berangkat, beriman. Kita kerja sama-sama, pokoknya kita cari uang sama-sama, terserah. Mau berdoa, mau puasa, mau guling-guling, mau caranya apa, terserah. Yang penting kita sama-sama beriman untuk pergi. Akhirnya singkat cerita, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, pertemuan kelima. Akhirnya Naomi ini punya iman, saudara. Aku mulai pemetaan, dia mulai punya hati. Yes, aku pokoknya mau pergi, membulatkan hati. Sampailah ke pertemuan 3 atau 4, saya agak lupa. Tiba-tiba Joshua bilang, oke, inilah nama-nama yang akan berangkat nanti pergi ke Brazil dan ke Burundi ya. Budiman. Ya kan disensor namanya ya. Budiman 1, Budiman 2, Budiman 3, Budiman 4, Budiman 5. Ini. Sampai terakhir, nama Naomi gak disebut. Bayangin ya, ini orang sudah menutup pintu hatinya dari semua lompatan iman yang Tuhan mau kasih dalam hidupnya. Orang ini sudah sangat takut, minder. Aduh, kayaknya kalau aku pergi tuh aku tuh miskin banget kok. Orang aku waktu sekolah aja harus jadi mbaknya temen sekelasku sendiri. Gimana aku punya mimpi, aku tuh keluar negeri. Brazil lagi. Tiket tuh 40 juta ya, kira-kira 40 juta satu orang. Gimana aku bisa punya mimpi? Kadang kalau di rumah nggak ada uang aja, aku harus berdoa sungguh-sungguh agar berkat itu datang dan aku bisa makan. Orang yang sebenarnya menutup pintu hatinya begitu rapat, sangat rapat. Tapi tiba-tiba namanya hilang. Kamu pernah ya? Tuhan, aku mau melompat. Kan ini zamannya tahunnya melompat ya. Gunung ke gunung, rumah ke rumah, gedung ke gedung. Lompat pokoknya. Lompatlah, latihan loncat. Tuhan, ini lagi mau loncat nih, kakiku keseleo ini Tuhan. Kenapa? Namaku hilang Tuhan. Dan dia gak nanya ke Kojos, dia juga gak mempertanyakan ke saya. Emang anaknya baik saudara, modelnya emang begitu dia. Diajak ke Brazil gak mau, namanya hilang. Dia nangis dan dia berdoa sendiri sama Tuhan. Ya puji Tuhan lah, ada orang-orang seperti itu, puji Tuhan lah. Dan akhirnya ternyata pertemuan itu membuat hatinya kembali hancur. 1 minggu pemetaan tidak keluar hasil apapun, saudara. Nggak nambah sedikit pun. Nggak tahu, Ci, aku rasanya nggak peka nih, Ci. Nggak dapat sinyal, Ci. Nggak dapat sinyal karena hatinya hancur. Hancur kenapa? Namanya hilang. Hilang dari list itu hilang. Ya mungkin Kojos lupa nggak sih? Kan biasa gitu nggak sih? Tuhan kita mungkin lupa, namanya hilang. Dan dia bilang gini, dalam hatinya ya, yang terdalam. Kan biasanya kalau plekmatis tuh kalau marah tuh kan nggak ngomong ya. Kalau koleris kan kayak, Kojos lupa, namaku kan. Ngomong aja gak sih? Sanguin, namaku Kojos, Naomi, jangan lupa. Cuma dia pragmatis, jadi dia simpan dalam hati dan dia bilang gini ke Tuhan, Tuhan, pintu terbuka, engkau ketok-ketok, bahkan mau dobrak, dia bilang gitu. Pemimpinku mendobrak pintu rumahku, tanda kutip pintu hatiku, untuk aku belajar beriman pergi ke bangsa-bangsa. Aku buka pintu sedikit, ngik, kamu terobos masuk. Sekarang kamu tutup lagi pakai portal. Kenapa? Udah diajak, namanya gak disebut, lupa, hilang. Dan dia bilang ini, oh mungkin ini bukan bagianku untuk aku pergi ke sana. Akhirnya intinya dia berurusan lah dengan Tuhan. Dia bilang ini, iya ya harusnya aku tuh gak boleh marah. Orang dari awal aku tuh pergi gak pergi, aku akan tetap dukung kok. Ya udah, pokoknya aku akan dukung, aku akan pemetaan, aku akan puasa. Setelah sekian minggu dia gak bisa pemetaan. Dan akhirnya dia pergi juga ke Brazil, saudara. Pergi juga, akhirnya ada yang bayarin, akhirnya dia pergi juga ke Brazil. Cuma sekali lagi adalah, beranikah kita membuka pintu hati kita? Waktu Tuhan ingin memberikan lompatan iman, waktu Tuhan ingin membukakan hal yang baru. Aku gak tahu apakah kau Joshua tahu bahwa Naomi sedih waktu namanya tidak disebut. Aku gak tahu apakah dia tahu sampai hari ini. Tahu gak Pak? Baru tahu waktu khotbah lalu itu ya. Baru tahu juga waktu Naomi khotbah. Seandainya dia tidak cerita ke siapapun, tidak tahu kita. Oh lupa, dia sedih, namanya gak disebut. Tapi sekali lagi waktu Tuhan bukakan pintu dan Tuhan menggedor pintu hati kita, apakah kita mau melangkah lagi dan membukakan pintu lagi lebar-lebar?
agar Tuhan bisa datang, agar semua keajaiban, setiap perjalanan yang ajaib Tuhan bisa sediakan, bisa berikan dalam hidup kita. Ada satu orang yang ditawan ke bangsa-bangsa, dia nggak mau, pintunya tertutup rapat, takut. Orang aku ini jadi mbak kok waktu saya masih SMP, SMA. Bagaimana mungkin aku bisa ke bangsa-bangsa? Waktu dia beranikan dirinya untuk membuka hatinya sedikit, open doors, kebuka sedikit. Ternyata Tuhan bisa bawa dia sampai ke Brazil. Brazil itu jauh, saudara. Percayalah, perjalanan 1 jam. 1 hari, 1 jam mah deket ya ke Singapura ya. 1 hari perjalanan ke Brazil itu 1 hari. Tapi beranikan dirimu untuk membuka hati. Yang kedua adalah Ribka. Kejadian 24 ayat 45 ayat 46. Belum lagi aku habis berkata-kata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung itu di atas bahunya dan turun ke mata air. Lalu menimba air, kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Cuma minta minum. Manusia yang minta minum, 1 orang. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Hari itu ada orang yang menunggu di sumur, dan Tuhan ada seorang laki-laki datang, 1 orang. Eliezer datang dan meminta minum. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah menimba berkali-kali sampai itu mengimpress, sampai itu tiba-tiba jadi sebuah tanda, sampai Tuhan menoleh kepadanya karena dia menimba air berkali-kali. Saya ingat ya, di Rock itu pernah ada satu momen 6 bulan dalam perjalanan kami tidak di PK sama sekali. 6 bulan. Ulangin sekali lagi. Nggak percaya kayaknya. Dalam perjalanan kami pernah 1 hari keuangan kami sangat luar biasa ajaib dan luar biasa haleluyanya. Sampai kami bilang ini ada yang salah dengan cara kita membagi-bagi. Pokoknya kayaknya kita salah ini, ada yang salah di hadapan Tuhan. Semua disabatkan sampai termasuk PK. Loh, anak-anak ini itu yang full timer, yang masih muda-muda, mereka ini kan hanya di PK. Sisanya Tuhan yang memberikan mereka. Mereka nggak kerja di luar. Hanya PK waktu itu. Dan ini sekarang pernah ada satu masa 6 bulan. 6 bulan tuh nggak cepet loh. 6 bulan tuh lumayan lama. Kalau sebulan gini lah minimal. Oke lah Kojos, kita 1 bulan kita beli Indomie 1 kardus ya. Mungkin ya. Kita masih survive. Ini 6 bulan makan Indomie terus kayaknya mah deh. 6 bulan. Tanpa PK. Dan saya ingat banget ada orang-orang yang sangat galau, sangat takut. Nggak mau memberikan lagi atau mungkin hilang lah atau kerja di luar, nggak masalah, itu juga nggak salah. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang terus menimba, walaupun dia nggak tahu yang dia timba ini menghasilkan apa. Saya ingat banget waktu kita 6 bulan stop PK, itu kita kirim ke Lampung, Sumsel, pergi ke provinsi, itu kirim terus nggak berhenti, tetap nggak berhenti. Rumah singgah semua terus, provinsi tetap lanjut. 6 bulan stop PK. Dan mereka bilang gini ya, aduh, udahlah kita berjalan dengan iman. Kalau memang kita ini imam-imamnya Tuhan, yang gaji kita itu bukan Kojos, dia bilang gitu. Yang gaji kita itu bukan Mahanaim, yang gaji kita ini Tuhan. Jadi kalau emang ini panggilan yang Tuhan kasih, biar ini jadi peneguhan antara hidupku dengan Tuhan. Oh, buat saya nggak gampang, masih muda. Umur berapa ya? 20 tahun mungkin. Mungkin ada yang 19, ada yang 20 tahun. Mereka juga dipaksa keluarga untuk kerja di luar, betul. Mereka juga disuruh disuruh orang tuanya kerja di luar, harus biayai orang tuanya juga, betul. Tapi tiba-tiba 6 bulan off, dan ada orang-orang yang terus menimba dan tidak berhenti menimba. Terus menimba, dia menunggu di sumur, dia menunggu, dia buka hatinya terus untuk pelayanan, dia buka hatinya terus menimba. Dan saya kemarin nanya dan saya kumpulin beberapa kesaksian. Saya bilang ini, saya mau tanya, selama 6 bulan kamu stop PK, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu makan makin kurus, kiloan naik atau kiloan turun? Saya bilang gitu, saya mau ngecek. Kamu nih badanmu makin besar atau makin kecil? Saya bilang, kalau makin kecil, kenapa? Atau kamu diet? Tapi akhirnya saya temukan beberapa kesaksian. Yang pertama adalah gini, dia bilang selama 6 bulan, setiap bulan dia mendapatkan uang, bukan uang di langit-langit, uang, cash.
3 kali sampai 4 kali lebih dari PK-nya. 3 kali sampai 4 kali. Uang, bukan kertas yang kita angkat, bukan, uang, literally uang, cash. Dan aku tanya, terus itu uang dapat dari mana? Terbang dari surga turun ke rumahmu? Atau apa, itu uang dari mana? Dan dia bilang gini, nggak tahu Ci. Nih, ini ya, tulisannya kan gini, aku ingat setiap bulan ada aja orang yang kasih uang. Entah cuma dengerin aku curhat. Aku baru tahu nih, orang dengerin dia curhat. Loh, kalau curhat ke Bu Iin dapat PK itu, jawab sendirilah. Lah iyalah, kalau curhatnya ke coach atau siapa ya, memang mereka nih bintang-bintang, matahari bukan bintang lagi lah. Ini siapa anak rock ini, siapa ini? Gak dikenal. Dia curhat dan orangnya ngasih uang. Sampai totalnya 3 sampai 4 kali lipat dari PK-nya. Lanjut. Aku juga doain anaknya, Ci. Gak tahu nih anaknya siapa nih yang didoain. Dapat PK, dapat uang. Aku kaget, Ci. Biasanya kita doain juga gak pernah dikasih uang, Ci. Kali ini kok dikasih ya, Ci? Gak tahu. Aku juga gak teriak-teriak kan. Kadang seringkali imannya iman bisik-bisik ya, iman bisik-bisik. Aduh, lagi gak di PK nih, di rock nih 6 bulan. Teriak-teriak. Enggak, dia gak teriak-teriak, percayalah. Saya jitak kalau dia teriak-teriak. Kalau dia anak saya pasti gak boleh teriak-teriak begitu. Malu-maluin. Cuma lanjutin. Ada juga orang yang, ini lucu sih. Dia suka sama aku, Ci, katanya. Gak tahu nih siapa. Karena setia katanya. Gak tahu juga dilihat dari mana kesetiaannya. Dan dia ngasih aku kadang 3 juta, kadang 5 juta. Ya sedikit sih, Ci, sedikit 5 juta. Oke, good. Lanjut. Di tengah ini, Ci, lagi PK-PK-nya off gini, Ci. Tiba-tiba, Ci, hari itu kan ada ibu ngumumin. Katanya nih ada orang lagi ya. Ibu ngumumin katanya mau ke Israel. 1.500 kalau nggak salah hari itu. DP-nya berapa aku lupa. DP-nya berapa ya Randy ya? 100 kalau $100 ya. Tiba-tiba ada orang datangin aku, Ci. Ini di tengah PK aku lagi off loh, Ci. Off, Ci. 0, Ci. Itu pemasukan 0, Ci. Tiba-tiba ada orang datangin saya, nggak kenal. Dia ngasih ini ya, DP 1 buat ke Israel. DP 1 ya. DP 2-nya berdoa lagi sendiri. DP 2 atau DP 1 gitu. Dia pokoknya kasih uang lah. Ada orang ngasih $, buat orang ini. Lanjut, ini menurut saya yang luar biasa. Dia tuh menimba terus di tengah PK, di stop 6 bulan. Bener-bener gini ya, stop, kagak ada makan. Misalnya gini ya, ya udah PK stop, tapi kita setiap siang makan bareng ya. Sengaja biar kalian ini nggak jadi kurus-kurus. Kasian kan kalau Widya kurus, ya kan? BK jadi kurus, kasian nanti gendong mielnya nggak empuk gitu kan? Nggak ada sama sekali, nggak ada makan siang, nggak ada makan pagi. Kalau STT tuh enak, kerja di STT. Kenapa siang dapat makan? Saya senang sekali. Enak lagi makanannya. Lanjut. Cuma waktu kita lagi off 6 bulan, itu kan dikirim ke Lampung, ke Sumsel. Dia bilang ini. Terus Ci, tahu nggak Ci? Kita nih ke provinsi, bolak-balik Lampung Sumsel, bolak-balik. Udah kayak naik becak mereka bolak-balik. Sebetulnya ya Ci, uang yang Rock kasih itu buat transport, itu kurang Ci. Bertanyalah saya, kurang berapa? Ya Ci, kadang kurangnya 3 juta, kurang 3 juta. Kalau misalkan yang lain nih ya, langsung rembes tuh, saya yakin langsung rembes. Ya Ci, kurangnya 3 juta. Tapi Ci, kita juga tahu Ci, kita kan lagi disuruh beriman. Jadi kita benar-benar hari itu kita berdoa. Dan anehnya Ci, aku tetap bisa bayar tuh semuanya, dia bilang. Bahkan lebih tuh uangnya. Bahkan orang yang biasanya gak pernah bantuin kita tuh Ci. Aku juga bingung. Terakhir, di waktu kami stop 6 bulan PK, ada orang yang dia bilang ini, aduh aku gimana ya, ini 6 bulan PK stop, makan apa ya? Ya makan home gak sih minimal ya, makan home. Tapi dia bilang ini, detik itu ada orang ngasih saya bisnis, gratis free, tempatnya free, modalnya free. Bahkan dia bilang gini, kalau kamu ngejalanin bisnis ini, orang dari mana, entah dari mana, kamu kenal? Enggak, bisa ada orang bilang dapat dari Tuhan datang. Kalau kamu jalanin bisnis kan biasanya kan di awal kan masih belum oke lah. Tenang aja, sampai kamu oke, kita akan biayai terus. Kamu butuhnya apa?
tulis yang kamu butuh apa. Apa, meja, kursi, apapun yang kamu butuh, tulis semuanya. Ini loh orang-orang yang terus menimba. Walaupun sebenarnya waktu dia nimba itu loh, dia nggak tahu nih ngasih minum untanya siapa. Waktu dia nimba, dia nggak tahu dia bakal dapat jodoh, saudara. Loh, Ribka tuh cuma menimba air dengan sungguh-sungguh ngasih minum unta. Dia ngasih minum bukan manusia. Jadi kalau kita nih melayani orang yang kita suka doang, belum tentu itu bagus. Ini dia ngasih minumnya hewan-hewan. Unta-unta yang aus yang dikasih minum sekali, minta lagi, dikasih minum 2 kali, minta lagi berkali-kali, berliter-liter dia harus timba terus. Saya pernah waktu ke Bali sama Aldi waktu itu ya, sama Kojos juga. Kita mandinya tuh harus nimba air. Dan saya pagi-pagi mau mandi, saya nimba air pagi-pagi. Saya semangat mau nimba air. Tiba-tiba saya taruh di depan kamar mandi, asik, aku mau ambil baju. Dan air saya hilang, saudara. Dipakai Aldi, hari itu dipakai Aldi, hilang airnya. Airku kemana ini? Airku kemana? Itu aja saya udah marah-marah, cuma nimba 1 ember. Kenapa? Berat nembak ember, saya nggak gitu suka olahraga lah. Jadi saya, ini berat ini, akhirnya saya nimba lagi. Terus Joshua mau mandi, nggak mungkin nggak dikasih kan? Nggak mungkin dong. Ini airku, nggak mungkin dong. Mandi aja, mandi. Nimba lagi nimba cuma 3 kali aja saya udah ngomel-ngomel. Ini dia nimba berkali-kali. Dia nggak tahu dia akan dapat jodoh. Emang gini, timbalah air untukku 10 kali, 20 kali setengah. Dia bilang gitu. Maka kamu akan saya lamar untuk menjadi jodohnya anak Tuanku. Kan Eliezer datang nyari jodoh buat Abraham, Ishak ya. Ishak nyari jodoh buat Ishak. Dia kan nggak ngomong, nanti ya kamu timba, nanti aku berkatin. Loh, waktu anak-anak ini di stop 6 bulan PK-nya, mereka nggak tahu loh Tuhan akan tolong mereka. Mereka cuma melangkah, pasti Tuhan menolong, amin, betul. Cuma nyatanya mereka nggak tahu loh, apakah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan nolong, atau mereka akan kelaparan dan jadi kurus. Coba buktinya kayaknya habis 6 bulan kok nggak makin kurus ya, aku juga bingung. Mungkin kita perlu diet kali ya, nggak tahu juga, makin nambah kiloannya, saya juga bingung. Kok kamu ke provinsi nggak dapat PK malah makin bundar? Saya bilang gitu. Iya Ci, soalnya banyak banget, semua orang baik banget sama saya, ngasih saya makan terus. Setiap hari diketok rumahnya, ayo ada kue, ada gorengan, ya makin makin bulat lah jadinya. Tapi sekali lagi, bukalah pintumu agar yang punya rumah bisa masuk. Bukalah pintu hatimu agar Tuhan yang mempunyai rumah itu bisa masuk dalam hidupmu. Beranikan bukakan hati pintu gerbang. Loh, ayatnya kan bilang gini ya, bukalah pintu gerbangmu terlebar-lebar agar kekayaan dari seberang laut bisa datang. Loh, itu kan kenapa pos buka pintu? Berarti kan kalau nggak dibuka pintunya nggak ada yang datang, bener nggak sih? Waktu kita nggak berani buka hati kita nggak berani buka pintu hati kita. Melangkah lagi, ayo kita mau ambil anak baru lagi, walaupun bentuknya agak setengah miring. Ada banyak. Walaupun ini bukan manusia, tapi ini unta atau ini singa yang bisa nyakar kita. Tapi buka pintu hatimu lagi, karena kekayaan dari seberang laut akan masuk dan datang dalam hidupmu. Sekali lagi, biarkan Tuhan waktu Dia mengetuk hatimu, bukakan itu. Yang terakhir, paling belakang, slide paling belakang. Waktu pintu terbuka ada pengurapan, pengangkatan, dan mandat. 2 Raja-Raja 9 ayat 3. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan janganlah berlambat-lambat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, then open the door and get out of there as fast as you can. Kalau bahasa Amplified-nya, bahasa versi lainnya, don't delay. Waktu kita membuka hati, membuka pintu, membuka gerbang, waktu Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan, jangan berlambat-lambat. Kadang kita berpikir gini ya, aku tuh kemarin ingat waktu di STT ya, waktu saya kan sekarang saya di STT saudara, jadi masuk ke STT semua ya. Saya di STT sekarang ya, saya promosi, STT bagus pokoknya. Masuk semua ke STT Keruso, Indonesia ya, luar biasa. Ada Pak Luki di sana, semangat saya jadinya. Tapi sekali lagi, saya ingat banget, hari itu Pak Luki chat saya, tanya, pertanyaannya normal.
Keisha, besok devotion jadwalnya seperti apa? Salah jawab saya, menurut saya. Iya Pak, jam 8 sampai jam 9 kebaktian biasa. Jam 9 sampai jam 10 kita ada pemilihan senat baru. Kita bilang gitu. Lalu lanjutannya kita akan ada pelatihan demi pelatihan Pak. Terus Pak Luki jawab saya, dia bilang gini, Keisha, gimana kalau besok anggur manis? Dia bilang gitu. Dalam hati saya, aduh, ini ini udah hari Kamis, udah sore. Aku mau buat apa besok? Aku mau buat apa? Saya udah balas ke Pak Luki gini. Tik 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 tik, kan kalau chat gitu ya, balas kan. Baik Pak Luki, gimana kalau minggu depan? Nah, kan jawabannya gitu nggak sih biasanya ya? Soalnya udah mepet, ini tinggal besok. Lalu saya hapus. Saya hapus. Siap. Saya kirim. Waktu saya kirim, saya menyesal, saudara. Bukan menyesal karena Pak Luki bertanya pada saya ya, saya menyesal kayak, aduh sekarang aku tuh harus buat apa? Ini kita masih ada acara sampai sore, sampai malam. Ini mau nyiapinnya kapan? Saya bilang gitu. Cuma seringkali waktu ada kesempatan, melangkah dulu aja, loncat dulu aja. Kadang kita selalu bilang gini, aduh bisa gak ya aku ya? Kayak gak bisa deh aku nih. Siap gak ya? Sempet gak ya? Loncat dulu. Saya selalu bilang gini ya, kita tuh kecap dulu baru lihat. Seringkali kita melihat, wah nggak mungkin. Hitungannya nggak masuk. Loncat dulu. Waktu pintu gerbang itu terbuka, jangan berlambat-lambat, don't delay, loncat dulu. Akhirnya saya bilang ini, oke lah, mari kita sama-sama cari akal, berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya dengan sangat ajaib, anak-anak STT bisa nyiapin dalam satu malam. Saya mau muji dikit, tapi namanya jangan saya sebut, nanti kepalanya besar dan terbang dia ya. Ada satu orang saya bilang ini, pokoknya hari ini saya mau khotbah temanya bintang-bintang. Saya mau langit-langit STT jadi bintang semuanya. Pusing-pusing gak tuh, ya kan? Pusing tuh. Anak saya kalau saya bilang gitu pusing tuh pasti. Pokoknya saya punya kain bintang, terserah kamu caranya seperti apa. Saya mau langitnya ada bintang. Karena hari ini, besok saya mau anggur manis menaikkan iman kita ke Tuhan. Walaupun mungkin cuma 1 tetes, saya bilang gitu. Cuma kita mau melihat visi Tuhan yang besar. Kan kita lagi buat video banyak banget ya, video iman, video gedung. Aku bilang kita semua mau khotbah di bawah bintang-bintang. Saya bilang saya minta ruangannya jadi gelap dan saya mau langitnya ada bintang-bintang. Semuanya nanti saya mau ajak tiduran. Saya bilang gitu. Saya khotbah sembari tiduran. Kapan lagi nggak sih khotbah sembari tiduran? Saya khotbah sembari tiduran. Saya bilang seperti Abraham yang keluar dari tenda, kita mau melihat bintang-bintang di angkasa. Percaya, walaupun ini bintangnya masih lampu, saya bilang. Percaya sama Tuhan. Tapi saya ajaib waktu saya melompat, saya pikir itu nggak mungkin dan mustahil dilakukan. Karena ya saya bekerja sama lah sama anak-anak ini ya, saya belum terlalu kenal. Saya nggak tahu mereka bisa nggak tuh masang di atap. Tapi mereka dengan sangat ajaib dalam satu malam. Entah siapa, saya nggak mau sebut namanya lah ya. Kan yang angkat juga banyak, nggak satu orang ya. Mereka angkat scaffolding sampai ke atas. Scaffolding itu apa Bu? Tangga wes, pokoknya tangga. Dia naik, dia ikat, dia pasang. Tapi yang ajaib lagi adalah besok pagi acara jam 8, jam 7 pagi ada satu orang yang chat saya bilang gini, Ibu ada masalah. Kenapa? Bintangnya disco Bu. Kenapa bintangnya disco? Karena kalau dicabut kan saya tuh manual ya, belum terlalu tahu listrik. Jadi kalau tumbler itu disambung semua menjadi satu. Harus dipencet satu persatu agar mereka nggak disco, saudara. Jadi begitu dicabut, udah bagus nih hari ini. Pasti Bu Keisha senang besok dipuji saya. Besok paginya dia colok, kita harus siapkan sebelum Bu Keisha datang. Colok, disco semua lampunya. Kebayang ya, lampu tumbler tuh, lampu yang hujan-hujan, lampu tumbler. Begitu dicolok, hujan semua, iya goyang semua lampunya, disco semua. Waduh ini bisa jadi dugem ini, bukan STT jadinya. Dan dia bilang ini, Ibu ini ada masalah, semua lampu jadi dugem. Dia bilang gitu. Dan saya bilang ini, wah ya sudah, ya nggak apa-apa lah. Aku juga gini, kasihan kan. Saya tanya, itu tangganya udah dibalikin belum? Sudah Ibu, sudah dibalikin Ibu. Saya bilang ini, aduh kasihan juga ini, suruh angkat-angkat lagi, udahlah nggak usah lah. Tapi begitu saya datang, 8 kurang 30 menit, saya datang lebih awal, saya lihat lampunya sudah tidak disco. Dan saya lihat mereka lagi angkat lagi tangga kembali ke proyek. Angkat tangganya itu berat. Mereka juga bilang, tidak susah Bu pasang bintangnya, yang susah angkat tangganya. Dia bilang gitu. Sip lah. Tapi waktu kita melompat, Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa bantuin kita kok ternyata.
Saya nggak nyangka kok, lampunya segitu bagus. Mereka manjat lagi, mencetin lagi satu-satu, angkat lagi itu tangga, dia bungkus turun lagi sebelum saya datang. Karena dia nggak mau saya tahu, mungkin dia nggak mau saya tahu merepotkan mereka, walaupun merepotkan sekali sih sebenarnya. Cuma waktu kita melangkah, Tuhan bantuin kita kok ternyata. Saya nggak nyangka itu bisa kepasang bagus kok. Nggak disko ya ibu-ibu ya, ibu-ibu STT semua, nggak disko kok. Semua nyala dengan indah, semua tiduran di padang lantai 8-nya STT dengan memandang langit-langit penuh dengan bintang. Sekali lagi, jangan delay apapun. Mungkin mata kita belum bisa melihat, mungkin hati kita dan perkataan kita belum selaras. Hati dan kata tuh belum selaras. Di hati maunya iya, di mulut masih belum bisa. Atau kebalik, di hati dikata, ya bu, siap dulu kan. Tapi hatimu belum selaras. Tapi waktu kita berani meloncat dulu, waktu kita berani membukakan hati dan membukakan gerbang, ternyata toh yang nolong tuh Tuhan kok. Seperti GWR waktu Pak Joshua berani melangkah, aku pokoknya ambil GWR. Ternyata Tuhan mengirimkan sangat banyak orang, sangat banyak berkat. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah jahat dengan hidup kita. Waktu kita buka hati, waktu kita berani melangkah, waktu kita tidak berhenti, menimba terus, berikan yang far beyond the call of duty, memberikan sesuatu yang jauh lebih tinggi, jauh dari yang diharapkan. Kamu diminta 5, kamu kasih 10. Percayalah, Tuhan itu Tuhan yang menunggu di setiap pintu-pintu hati kita. Dia Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Dia Tuhan yang selalu memberikan jalan. Dia Tuhan yang membukakan jalan. Bahkan dia juga Tuhan yang memberikan orang-orang yang kita perlukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.